Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Muqaddimah al-Ajurramiyah, yaitu sebuah kitab yang berjudul At-Tuhfatus Saniyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lafaz-lafaz taukid maknawi. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ya, taukid itu ada dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi itu gampang karena apa? Karena dia hanya dengan pengulangan lafaz saja. Lafaz yang ingin ditaukid tinggal diulang, selesai, nah, beres urusan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat lafaz-lafaz apa saja yang dipakai dalam taukid maknawi. Ya. Jadi meskipun taukid maknawi ini dia menggunakan lafaz-lafaz tertentu, ya, dia tetap dinamakan taukid maknawi. Kenapa? Karena yang dilihat dari lafaz nafsu, ain, kullu itu adalah maknanya. Nafs itu makna mufrad, ain makna mufrad, kullu makna jama'. Itu yang kita maksudkan dengan taukid maknawi. Gitu ya. Jadi dia dinamakan taukid maknawi, bukan taukid lafzi, ya. Meskipun dia menggunakan lafaz-lafaz tertentu, jadi jangan ketukar nanti ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena lafaz-lafaz yang dipakai di sini patokannya adalah kepada makna yang dikandungnya. Nah, maka nanti kita akan kelompokkan lafaz-lafaz taukid ini ya menjadi 3 nanti ya. Lafaz taukid, lafaz taukid yang mufrad, mustannah, dan yang jamaknya. Baik. Di sini dikatakan alfazu at-taukid al-maknawi. Apa saja lafaz-lafaz dari taukid al-maknawi? Alfaz jamak dari lafzun. Ibnu Ajurrum mengatakan wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Taukid maknawi itu yakunu. Yakunu di sini kembali kepada taukid maknawi ya. Kalau taukid lafzi udah selesai pembahasannya. Wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Dia menggunakan lafaz-lafaz yang maklum, yang tertentu, yang ma'ruf. Ya. Apa saja lafaz-lafaz tersebut? Ada an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi ajma'u wa hiya akta'u abta'u wa absa'u. Nah, di sini kita hanya ambil 2 bagian saja. Di sini musanna tidak diambil. Yang pertama adalah an-nafsu wal ain. Ini satu kelompok ini karena untuk mufrad. Ya, kemudian sisanya kullun wa ajma'u. Ya, kullu dan ajma'u. Ya, ini untuk yang jamak. Ya, jadi nafsu dan ain itu taukid maknawi untuk mufrad. Ya, kullun dan ajma'u itu taukid maknawi yang jamak. Kemudian kata ajma'u ini punya tawabi, dia punya tawabi, maksudnya punya sinonimnya yang maknanya sama, yaitu kata akta'u wa abta'u wa absa'u. Ya, 3 kata ini maknanya apa? Maknanya sama dengan ajma'u, nggak ada bedanya. Kata absa' ini hanya lughah saja. Ya. Lughah itu maksudnya ya variasinya saja. Ya. Ya, akta'u wa absa'u, ya. Ya, bukan absu' ya, absa'. Ya. Ya, jadi akta'u wa abta'u wa absa'u ini kalau antum lihat di kamus itu nanti maknanya ya ajma'u gitu. Nah, kita lihat contoh penggunaannya, qoma zaidun nafsuhu. Nah, di sini kenapa gunakan nafsuhu bukan kulluhu? Ya karena zaid mufrad, maka kita gunakan yang bagian pertama tadi yang mufrad, nafsuhu. Wa ra'aitul qauma kullahum. Nah, di sini pakai kulla. Kenapa? Ya, karena al-qaum ini jamak. Ya, dia ismul jamak dia ya. Nah, jadi lafaz yang sudah jamak dia. Kaum itu meskipun bentuknya mufrad. Baik. Wa maratu bil qaumi ajma'in. Ya, dan saya melewati sekelompok al-qaum jamak, maka ajma'in. Ya. Kalau kullihim boleh nggak? Boleh, karena sama-sama jamak. Tapi kalau nafsihim nggak bisa. Ya, kecuali kalau nafsnya di jamak, boleh. Tapi kalau bentuk mufrad nafsihim nggak boleh, atau ainihim nggak boleh. Dia harus sesuai. Ya. Ajma'in ini sendiri, ya, ajma'in ini
Ya, majrur di situ ya, ajma'in majrur bil ya. Kalau mansubnya juga dengan ya, marfu'nya dengan waw. Ya, berarti sama seperti jamak mudzakkar salim. Ya, itulah kenapa ajma'in sama ajma'una itu dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, mulhaq dia. Ya, jadi ada ajma'una, ada ajma'ina. Baik. Kemudian pensyarah mengatakan litaukidil ma'nawi alfadhun muayyanatun arafahan nuhatu min tatabbu'i kalamil Arab. Taukid ma'nawi itu punya lafaz-lafaz tertentu yang para ahli nahwu mengetahui apa saja lafaz-lafaz tersebut setelah mereka meneliti ucapan-ucapan orang Arab. Nah, jadi para ahli bahasa ini mereka membaca karya-karya sastra orang Arab dari mu'allaqat, dari syair-syair orang zaman dahulu, dari qasidah-qasidahnya, dan mereka menyimpulkan bahwasanya ada lafaz-lafaz tertentu untuk taukid maknawi. Apa saja lafaz-lafaz hasil penelitian mereka? Yang pertama adalah an-nafsu wal ain. Ya, nafsu dan ain ini wajibu an yudhafa kullu wahidin min hadaini ila dhamirin a'idin 'alal muakkad. Ya. Dua kata ini, kata an-nafsu dan al-ain ini wajib diidofahkan, wajib disandarkan kepada domir a'id, domir yang kembali kepada muakkadnya. Apa yang muakkad itu maksudnya yang ingin kita takkid. Ingat muakkad itu wazan isim maf'ul ya, mufa'alun. Ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alun, fahuwa mufa'ilun. Nah, bi fathil kaf. Fa in kana al-muakkad mufradan kana ad-dhamiru mufradan. Kalau yang di muakkad itu adalah, yang ditakkid itu adalah mufrad, maka domirnya juga harus mufrad ya, menyesuaikan ini. Walabdu taukid mufradan aidan, dan lafaz taukidnya juga harus mufrad. Lafaz taukid itu maksudnya nafsu dan ain itu ya. Contohnya jaa aliyun nafsuhu. Ini namanya domir aid. Hu ini ya, domir ha ini kembalinya kemana? Ke Ali. Ali ini namanya muakkad. Kemudian lafaz taukidnya nafsu. Gitu ya. Jadi tiga hal yang harus dipahami di sini. Yang pertama domir aid yaitu hu, kemudian yang kedua lafaz takkidnya yaitu nafsu, dan muakkadnya yaitu aliyun. Ya. Wa hadara bakrun ainuhu, nafsuhu bimana ainuhu. Ain di sini bukan bimana mata ya, bukan. Ain itu ada 14 makna dia. Salah satunya adalah bimana zat. Ainun bimana zat. Ya, jadi ya, hadara bakrun ainuhu bimana hadara bakrun huwa ya, zatuhu huwa ya, laisa abuhu wa laisat ummuhu masalan. Baik. Wa in kana al muakkad jam'an kana ad-dhamiru huwal jam', wa lafdhu at-taukidi majmu'an aidan. Ya, begitu juga ya. Kalau muakkadnya di sini kata ar-rijal berbentuk jamak, maka lafaz dari takkidnya juga dijamak anfus ya. Nah, jamaknya jamak dari kata nafsun, anfus ya. Ya, kemudian begitu juga yang ketiga, domirnya juga harus dijamak hum ya, karena rijal kan jamak. Jadi ketiga-tiganya harus jamak. Jadi tidak boleh kita katakan ja'ar rijalu ya anfusuhu misalkan ya. Ya, tapi ada ulama yang memperbolehkan kita mengatakan ja'ar rijalu nafsuhum. Ada yang mengatakan nafsuhum itu boleh. Ya, tapi ma'alih al-jumhur yang lebih masyhur pendapat mengatakan ya dijamak juga menjadi anfusuhum. Nah, sekarang pertanyaannya, nafsun jamaknya anfus. Ini kenapa nggak pakai jamak nufus? Ya, kenapa nggak dipakai jamak jadi nufus? Ya, kenapa? Ya, boleh saja sebenarnya menjadi jamak nufus, tapi di sini kita gunakan anfus ya karena dia jam'ul killah. Ya, antum masih ingat ya wazan jam'ul killah? Nah, jam'ul killah itu wazannya af'ulu ya. Af'ulu, anfusu, al-fityati, a'midatu, al-ajyali. Ada 4 itu ya wazan jam'ul killah. Sudah kita pelajari dulu di di kitab yang Jadawil. Nah, di kitab Al-Jadawil sudah kita pelajari dulu. Itu jam'ul killah. Berarti di sini jumlahnya ma'ruf 3 sampai 9 berarti ja'ar rijalu anfusuhum. Berarti kalau lebih dari itu ya untuk katakan nufusuhum begitu. Baik.
Jadi kalau ada yang bertanya nanti, kenapa di kitab ini anfus, di kitab yang ini nufus? Ya, mananya berarti lebih jumlahnya gitu. Ini jamul kila, ini jamul kasroh gitu. Baik. Begitu juga kata ain, boleh dijamak menjadi ayun. Hadarul kutabu ayunuhum. Ya, wa in kana al-mu'akkad musannan. Nah, sekarang bagaimana kalau mu'akkadnya musanna? Ini kan contohnya jama sama mufrad. Ya. Fal afsah an yakuna ad-dhamiru musannan wa lafdhu at-tawkidi majmu'an. Ini kaidahnya ya. Ini yang pendapat jumhur ini. Hadarar rajulani anfusuhuma. Ya. Kalau mu'akkadnya berbentuk musanna, maka lafaz taukidnya itu lebih fasih menggunakan jamak anfus. Berarti dia nggak diikut dimusannakan menjadi nafsahuma misalkan, enggak. Ya. Jadi hadar rujulani nafsahuma misalkan, enggak. Ya, enggak begitu ya. Ya, itu pendapat segelintir ulama saja. Tapi yang lebih tepat adalah ya hadar rujulani anfusu, kita katakan anfusu, menggunakan jamak. Nah, kenapa menggunakan jamak? Karena rojulani dia cuma 2 orang, musanna dia. Ya, memang lebih fasihnya begitu. Ya, lebih fasihnya seperti itu. Ya, barulah kemudian ya domirnya kita gunakan domir huma, anfusuhuma, begitu ya. Nah, barulah kita gunakan domir musanna di situ. Nah, jadi kalau kita mengatakan hadar rajulani anfusu, ya, orang kan berpikir ada pertentangan di sini. Ini musanna, ini jamak. Ya, ar-rajulani musanna, anfusu jamak. Nah, tapi dengan kita menambahkan huma, ya, orang menjadi paham sekarang. Oh, maksudnya tadi musanna berarti. Ya, gitu. Ya, jadi dengan adanya dhamir itu terangkat iskal tadi. Jadi tidak masalah. Jadi hadarar rajulani anfusuhuma waja'al katibani a'yunuhuma. Ya, ini kalau musanna. Baik. Ada juga istilah kilahuma, ya kan? Ya, itu juga sama, ya. Ya, itu juga boleh nanti kita pakai itu di pembahasan badal, nanti silahkan dibahas itu. Baik. Nah, kemudian wamin alfadhi at-taukid itu ain sama nafsu. Ya, sekarang lafaz taukid untuk jama' ada kullu sama jami'. Ya, atau ajma' tadi. Kullun wa mithluhu jami'. Ya, wa yishtaratu fihima idafatu kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin lil muakkad. Nahu ja'al jaishu kulluhu. Ya, sama syaratnya dengan ain sama nafsu tadi. Dia harus bergandengan atau diidofahkan kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Ja'al jaishu kulluhu. Datang pasukan semuanya. Kulluhu di situ domir huwa. Kembalinya kepada al-jaish. Ya, di situ lebih boleh juga kita menggunakan ya kulluhum. Karena jaish ini dia seperti lafaz al-qaum dia ya. Bentuknya mufrad tapi maknanya jamak. Nah, sama seperti kata junud atau jundun. Jundun pasukan. Nah, jundun itu satu pasukan. Seorang prajurit bisa banyak, bisa satu. Tapi kalau jundiyun satu. Nah, jadi kalau kata jaish ini sama seperti kata al-qaum dia. Ya. Wa hadara rijalu jami'uhum. Ya, rijalu jami'uhum. Ya, jamak digunakan. Baik. Wa minal alfadhi ajma'u. Ya. Minal alfaz ajma'u. Ada juga selain kata jami' ada kata ajma'. Nah, lebih kuat takkidnya kalau kata ajma' dibandingkan dengan kata jami'. Wala yu'akkadu bihadzal lafzi ghaliban illa ba'da lafzi kulli. Wa minal ghalib qoulihi ta'ala. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, kata ajma' ini kapan biasanya dipakai? Dia biasanya dipakai setelah kata kullu. Itu bedanya dengan kata jami' ya. Kalau jami' itu mau pakai kapanpun boleh. Ya, sah-sah saja. Nah, tapi ghalibnya biasanya kalau kita melihat kepada ayat Al-Qur'an ya ajma'u itu setelah kata kullu. Jadi 2 kali di situ. Kulluhum ajma'un. Takkid di situ. Wa min ghairil ghalib qaul rajiz. Ya, min ghairil ghalib maksudnya yang tidak biasanya, ada tapi tidak biasa, benar tapi tidak normal, begitu istilahnya. Misalkan di ucapan ar-rajiz itu maksudnya penyair yang membuat syair dengan bait ar-rajaz. Nah, jadi ada bahar-bahar syair, pola-pola membuat syair namanya bahar rajaz.
Ya, orangnya namanya Ar-Rajis. Ya, itu ya, bahar yang paling mudah. Misalkan dikatakan idza dhaliltu dahra abki ajma'a. Ya, wa rubbama uhtija ila ziyadati taqwiyah. Faji'a ba'da ajma' bi alfadhin ukhra. Jadi Ar-Rajiz di sini mengatakan idza dhaliltu dahra abki ajma'a. Ya, idza dhaliltu bimana baqitu, ya. Dhalla yadhillu bimana baqitu, ya, diam, menetap. Idza dhaliltu ad-dahra, ya, ad-dahr bimana az-zaman, abki ajma'a, ya, ajma'a. Di sini di sini dikatakan tadi ghairul ghalib. Ya, kenapa dikatakan ghairul ghalib? Karena nggak normal penggunaannya di sini. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena ajma'a datang tanpa ada kata kullu sebelumnya. Seharusnya kita katakan idza dhaliltu dahra kullahu abki ajma'a. Nah, atau idza dhaliltu dahra abki kullahu ajma'a, begitu. Baik. Wa rubbama ihtija ila ziyadati taqwiyah faji'a ba'da ajma'a bi alfadhin ukhra wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u wa hadhihi alfaz la yu'akkadu biha istiqlalan. Nah, ini dia. Makanya tadi dikatakan, kalau mengingat tadi kan kita katakan bahwasanya akta'u, abta'u, absa'u, tiga lafaz ini dia adalah tawabi mengikuti lafaz ajma'u. Nah, berarti dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak boleh antum katakan ja'al qaumu abta'u. Ya, ja'al qaumu absa'u, nggak boleh. Jadi dia harus mengikuti yang lainnya. Ya, maka itu mana dari kata la yu'akkadu biha istiqlalan, nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan yang lainnya. Ya, misalkan kata ajma'u tadi, ja'al qaumu ajma'una abta'una, boleh. Boleh nggak kita pakai ketiga-tiganya? Boleh. Boleh nggak kita pakai mufrad? Boleh. Ya. Ja'al qaumu ajma'u abta'u, boleh. Ya, kenapa? Ya, kenapa boleh ajma'u itu tidak dijamak? Ya karena dia sudah mengandung makna jamak. Sama seperti kata kullu. Kata kullu nggak bisa dijamak karena dia memang sudah mengandung makna jamak. Ya, jadi kalau dijamak lagi itu berarti dia untuk penegasan. Ja'al qaumu ajma'una misalkan. Nah, penegasan berarti di situ. Ya, kalau antum ganti dengan ajma'u saja boleh. Ja'al qaumu ajma'u boleh. Baik. Ya, jadi akta'u, abta'u dan absa'u, ya, itu tidaklah ditambahkan kecuali setelahnya sudah ada lafaz yang lain, semisal ya, ajma'u atau yang lainnya. Ja'al qaumu kulluhum abta'uhum, atau kulluhum ajma'un, misalkan. Ya, seperti itu penggunaannya. Baik. Allah taala alam, itu ya pembahasan tentang taukid al-ma'nawi. Ya, untuk bisa lihat contoh bagaimana mengi'rabnya di situ nanti. Ya, kemudian barulah di pembahasan selanjutnya kita masuk ke bab al-badal nanti. Bab badal ini ya agak mirip-mirip dengan bab at-taukid, itulah kenapa dia digandeng langsung berdua. Ya, nanti akan kita lihat apa sih perbedaan antara ya al-badal dengan at-taukid di kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.